Erick Thohir pastikan Mads Hilgers dan Liano Reijnders calon pemain baru Timnas Indonesia. Timnas Australia tiba di Bandara Suta, Banten, siap hadapi skuad Garuda Indonesia. Ditahan Timnas Indonesia 1-1, Roberto Mancini salahkan klub Cristiano Ronaldo dan tim Arab Saudi lain. Nama besar Roberto Mancini jadi alasan Timnas Indonesia tampil baik tahan imbang Arab Saudi. Puji Timnas Indonesia, media Vietnam sebut tim asuhan Shin Tae-yong bikin gempa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea mengatakan manggis Shin Tae-yong akhirnya kembali terbukti. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Erick Thohir pastikan Mads Hilgers dan Liano Reijnders calon pemain baru Timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 September 2024. Erick Thohir sudah bertemu dengan kedua pemain keturunan Belanda dan Indonesia itu. Menteri BUMN itu juga sudah melakukan jabat tangan yang artinya kedua pemain tersebut bersedia membela Timnas Indonesia. Sebelumnya, kabar Mads Hilgers dan Liano Reijnders untuk membela Timnas Indonesia sudah beredar dalam beberapa hari terakhir. Kedua pemain itu dikabarkan sudah berada di Jakarta, Indonesia. Mereka hadir untuk melakukan pertemuan dengan Erick Thohir. Namun, Erick Thohir belum bisa memastikan apakah kedua pemain itu akan membela Timnas Indonesia atau tidak. Kini, Erick Thohir sudah bertemu dan makan malam dengan Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Kedua pemain itu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Erick Thohir. Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan melakukan proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia WNI. Proses itu diyakini memakan waktu yang tidak sebentar. Meski begitu, PSSI mengusahakan agar kedua pemain itu bisa membela Timnas Indonesia pada Oktober 2024. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Mads Hilgers dan Liano Reijnders juga akan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Adapun Mads Hilgers ini sudah lama dibidik Shin Tae-yong untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Namun ia menolak karena masih bertekad untuk memperkuat Timnas Belanda. Mads Hilgers merupakan pemain asal FC Twente dan berposisi sebagai bek sayap. Sedangkan Liano Reijnders pemain berposisi gelandang dan kini memperkuat PEC Zwolle. Timnas Australia tiba di Bandara Suta, Banten, siap hadapi skuad Garuda Indonesia. Para pembawa Timnas Australia tiba Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Jumat 6 September 2024. Kedatangan Timnas Australia ini akan menantang Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024 mendatang. Rombongan The Socceroos datang ke Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia kode penerbangan GA7180 pada pukul 16.21 waktu Indonesia Barat. Setelah melalui proses pemeriksaan imigrasi dan pengambilan bagasi, anak asuh Graham Arnold keluar di pintu kedatangan internasional sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rombongan pemain Australia tiba bersamaan dengan tim ofisial dan jajaran staf kepelatihan. Para pemain terlihat mengenakan kaos berwarna putih dan celana biru tua sambil membawa koper barang bawaannya masing-masing. Sementara untuk staf pelatih dan tim ofisial kompak memamai kaos berkerah warna biru dongker bertuliskan lambang Australia di bagian dada. Kedatangan mereka menjadi sorotan perhatian para penumpang dan juga masyarakat yang menunggu kedatangan keluarga mereka di bandara terbesar se-Indonesia tersebut. Pasalnya, rombongan pemain timnas dari negara Kangguru tersebut berjalan kaki cukup jauh menuju bus yang datang untuk menjemput mereka. Para pemain dan ofisial terlihat berjalan kaki lebih dari 500 meter ke arah parkir timur kendaraan terminal domestik untuk mendapati bus Bluebird yang telah siap menunggu. Jauhnya jarak pintu keluar kedatangan penumpang internasional dengan bus yang disediakan sempat membuat sejumlah ofisial timnas Australia bertanya-tanya.
Sebab selain memulur waktu, para pemain juga harus kerepotan membawa koper mereka masing-masing sambil berjalan kaki dengan jarak yang cukup melelahkan. Sebanyak 20 pemain terlihat turut dibawa untuk menghadapi laga melawan skuad Garuda Indonesia. Nama-nama pemain beken seperti Hari Sotar dan Jackson Irwin turut diboyong ke tanah air untuk menjalani pertandingan melawan Tom Haye dan kawan-kawan. Kendati demikian, tidak ada perwakilan dari rombongan timnas Australia yang hadir tersebut yang ingin menjalani sesi wawancara dengan awak media. Pelatih Graham Arnold juga nampak kesal ketika awak media menanyakan sedikit persiapan mereka setibanya di Indonesia. Ditahan timnas Indonesia 1-1, Roberto Mancini salahkan klub Cristiano Ronaldo dan tim Arab Saudi lain. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini salahkan klub Cristiano Ronaldo dan tim Arab Saudi lain. Hal itu terjadi usai timnas Arab Saudi ditahan timnas Indonesia 1-1. Ya, timnas Arab Saudi gagal menang saat menjamu timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga itu tersaji dalam matchday perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Arab Saudi yang jauh lebih diunggulkan untuk menang dalam laga ini bahkan harus kebobolan lebih dahulu oleh timnas Indonesia. Gol perdana skuad Garuda itu dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Kemudian timnas Arab Saudi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-45. Ialah Musab Fahs Al-Juwair yang mencatatkan namanya di papan skor. Setelah itu Arab Saudi sebenarnya punya sederet peluang emas untuk mencetak gol. Tetapi semua usaha mereka selalu digagalkan Maarten PSCS yang bekerja apik dalam mengawal gawang timnas Indonesia. Mendapati timnya gagal menang, Mancini jengkel usai laga kala membeberkan penyebab timnas Arab Saudi gagal menang atas timnas Indonesia. Ex-pelatih timnas Italia itu menyalahkan klub-klub sepak bola di Arab Saudi. Mancini kecewa karena klub-klub di Liga Saudi hanya menjadikan sebagian besar pemain yang dipanggilnya ke timnas Arab Saudi sebagai cadangan. Kondisi ini membuat para pemain timnas Arab Saudi akhirnya tidak bisa tampil kompetitif. Para pemain timnas Arab Saudi sendiri harus menghangatkan bangku cadangan di klub masing-masing karena kalah saing dengan para pemain top dunia yang terus didatangkan klub-klub dalam beberapa waktu terakhir. Di antaranya, ada Cristiano Ronaldo di Al Nassr, lalu N'Golo Kante di Al Ittihad, Riyad Mahrez di Al Ahly, Sadio Mane di Al Nassr, Neymar Jr di Al Hilal, dan masih banyak lagi lainnya. Pemain timnas Arab Saudi harus bermain sebagai starter di klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan lokal, dan tidak ada solusi untuk dilema ini, ujar Roberto Mancini. Dikutip dari Aryadia, Jumat 6/9/2024. Kami hanya perlu mengintensifkan kerjasama kami dengan mereka. Terlepas dari semua ini, tim nasional memiliki identitas dan gaya bermain yang istimewa, lanjutnya. Pertandingan pembuka selalu sulit dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa, jelas Mancini. Kami memiliki masalah dalam menerjemahkan peluang dan itu kami alami dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Tetapi kami tidak hanya menggunakan hasil sebagai ukuran kinerja kami, tutupnya. Nama besar Roberto Mancini jadi alasan timnas Indonesia tampil baik tahan imbang Arab Saudi. Bertanding di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis 5 September 2024, kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1. Hasil imbang yang didapatkan timnas Indonesia atas Arab Saudi tentu saja mengejutkan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya di atas kertas, timnas Indonesia diprediksi akan kalah dari tuan rumah. Hal itu melihat dari peringkat Arab Saudi yang jauh di atas timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Arab Saudi menduduki posisi ke-56, sementara timnas Indonesia di peringkat ke-133. Tidak hanya itu, kehadiran Roberto Mancini sebagai pelatih Arab Saudi menjadi tanda-tanda bahaya bagi timnas Indonesia. Juru taktik asal Italia itu mempunyai pengalaman yang sangat berharga selama kariernya menjadi pelatih. Pelatih berusia 59 tahun itu pernah menukangi timnas Italia, Inter Milan, Manchester City, Fiorentina, Lazio, dan Galatasaray. Banyak prestasi yang sudah didapatkan oleh Roberto Mancini. Rupanya kehadiran Roberto Mancini tidak membuat para pemain timnas Indonesia gemetar.
Jay Itzes DKK malah semakin termotivasi untuk mengalahkan Arab Saudi. Buktinya timnas Indonesia sukses mencetak gol terlebih dahulu ke gawang Arab Saudi lewat aksi Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Arab Saudi baru berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sepakan keras Musab Al-Juwair pada menit ke-45. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong selalu meminta kepada anak-anak asuhnya untuk tidak gentar menghadapi Arab Saudi di bawah komando Roberto Mancini. Menurut Shin Tae-yong, kehadiran Roberto Mancini bisa dimaksimalkan dengan baik lewat sebuah permainan. Benar saja, selama pertandingan dini hari tadi, Roberto Mancini terlihat kesal anak-anak asuhnya tidak berhasil mencetak 2 gol ke gawang timnas Indonesia. Padahal banyak sekali kesempatan yang seharusnya bisa dimaksimalkan dengan baik. Saya ingin mengapresiasi Roberto Mancini dengan sejarahnya. Tentu saja dia merupakan pelatih yang ternama, kata Shin Tae-yong. Para pemain timnas Indonesia mempunyai motivasi lebih saat menghadapi Arab Saudi. Berbagai macam serangan juga didapatkan oleh Rafael Struijk DKK, namun hanya 1 gol yang tercipta. Lini belakang yang diisi oleh Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk juga bermain apik. Apalagi debut Maarten Paes di posisi kiper timnas Indonesia yang menahan tendangan penalti kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Kehadiran Roberto Mancini menjadi salah satu alasan kami untuk berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan permainan sebaik mungkin yang kami bisa, kata Shin Tae-yong. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Puji timnas Indonesia, media Vietnam sebut tim asuhan Shin Tae-yong bikin gempa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih dalam laga ini berhasil tampil mengejutkan dengan tak menyerah hingga akhir. Walaupun pertandingan sempat dikuasai oleh pemain Arab Saudi, tetapi timnas Indonesia terus mencoba memberi perlawanan hingga akhirnya memimpin lebih dulu. Skuad Garuda memimpin lewat gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Namun mereka akhirnya bisa mengimbangi timnas Indonesia pada menit ke-45. Dengan begitu pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga akhir laga. Walaupun tim asuhan Shin Tae-yong hanya mampu menahan imbang Arab Saudi, tak sedikit pihak yang memuji timnas Indonesia karena mereka dalam laga ini sebenarnya diprediksi bakal kalah. Akan tetapi timnas Indonesia justru menahan imbang tim asuhan Roberto Mancini yang menempati ranking 56 FIFA. Tentu saja ini jauh dari timnas Indonesia yang menempati posisi ke-133. Untuk itu dengan hasil ini media Vietnam Soha pun memuji tim asuhan Shin Tae-yong. Mereka menyebut Jay Itzes dan kawan-kawan tampil tanggung sehingga berhasil menciptakan gempa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Media Vietnam ini menyebut gempa tentu saja bukan tanpa alasan karena timnas Indonesia memang benar-benar membuat banyak pihak terguncang. Tentunya termasuk Arab Saudi yang menjadi lawan mereka pasti tak menyangka bisa ditahan dengan tim yang menempati ranking ke-133 dunia. Bermain tangguh, timnas Indonesia menciptakan gempa di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha bahkan menyebut bahwa laga ini membanggakan buat timnas Indonesia. Hal ini karena tim asuhan Shin Tae-yong sejak awal diragukan dan disebut-sebut sebagai tim lemah. Namun mereka bisa membungkam kritikan orang-orang dengan menunjukkan kelasnya. Bahkan mereka memuji karena timnas Indonesia bisa menunjukkan kiprahnya yang luar biasa di kualifikasi ini. Menahan hasil imbang Arab Saudi di laga kandang merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi timnas Indonesia, tulis Soha. Tim asuhan Shin Tae-yong dinilai jauh lebih lemah dibandingkan wakil kawasan Asia Barat itu. Namun timnas Indonesia menunjukkan kiprahnya yang luar biasa saat menghadapi tim-tim papan atas. Mereka tak memungkiri bahwa kesuksesan timnas Indonesia ini berada di luar dugaan. Pasalnya memang tak sedikit yang meragukan tim Merah Putih. Bahkan tak sedikit media Vietnam yang sebelumnya memprediksi timnas Indonesia bakal bernasib sama dengan The Golden Star Warriors saat bertemu Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Kala itu Vietnam dikalahkan Arab Saudi dengan skor 0-1 dan 1-3. Namun Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan bisa menahan imbang tim asuhan Mancini tersebut.
Hasil ini menjadi sebuah kesuksesan yang di luar dugaan bagi timnas Indonesia, tulis Soha. Dengan hasil ini, ranking FIFA timnas Indonesia diyakini bakal naik. Walaupun setelah ini tim Merah Putih masih akan berjuang kembali melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Sekedar informasi, saat ini timnas Indonesia menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 1 poin. Sementara itu pemimpin puncak saat ini Jepang seusai mengalahkan Cina dan posisi kedua ada Bahrain setelah menaklukkan Australia 1-0. Pujian media Amerika untuk timnas Indonesia, aksi Maarten Paes akan selalu dikenang. Instagram Com atau TIMNASINDONESIA melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City. 1 poin berhasil mereka bawa pulang dari laga tersebut. Hasil ini cukup positif demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya dan mereka benar-benar bertarung dengan kepercayaan diri tinggi di laga tersebut. Selain itu, markas Green Falcons yang cukup angker akhirnya berhasil mereka taklukkan meski dengan hasil imbang. Media global asal Amerika Serikat, ESPN, memberikan sorotan khusus terkait laga ini. Salah satu yang terlihat paling mencolok adalah debut Maarten Paes di skuad Garuda. Dia sempat membuat kesalahan yang memberikan Arab Saudi tendangan penalti sebelum dia sukses menepis tendangan tersebut. Penampilannya di posisi penjaga gawang juga cukup solid sejak menit pertama. Setelah berubah dari penjahat menjadi pahlawan, Paes kemudian meningkatkan statusnya menjadi penyelamat dengan melakukan penyelamatan gemilang di masa injury time untuk menggagalkan peluang 1-1 dari Al Buraikan dan pada akhirnya Indonesia meraih hasil imbang yang akan selalu dikenang, tulis laporan ESPN. Masih dalam sumber yang sama, skuad Garuda dinilai tampil dengan kepercayaan diri tinggi di laga tersebut. Meski memiliki jarak yang cukup jauh di ranking FIFA, pasukan Shin Tae-yong memberikan perlawanan sengit sampai akhir laga. Dan terlepas dari cara mereka meraihnya, Indonesia dapat dikatakan pantas mendapatkan hasil tersebut. Meskipun Arab Saudi lebih unggul dalam penguasaan bola, tim tamu tampil sangat terorganisir selama 90 menit dan juga memberikan ancaman. Bahkan saat memasuki masa injury time, mereka masih berusaha untuk terus menyerang untuk mencari gol kemenangan, ujarnya. Sukses dilewati dengan baik oleh Shin Tae-yong. Absennya Jordi Amat dan Justin Hubler ditambah Elkan Bagot yang tidak dipanggil tidak membuat mereka goyah. Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Calvin Verdon bermain rapi sepanjang pertandingan. Selain itu, Ragnar Oratmangun juga rajin dalam menutup ruang bahkan tidak jarang untuk turun ke garis pertahanan Indonesia. Laga tersebut cukup memberikan bukti bahwa skuad Garuda datang dengan tim yang berbeda dan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Maarten Paes sukses menjadi salah satu sosok penting di laga debutnya kali ini. Di antara pemain-pemain yang baru saja bergabung dengan Indonesia, Jay Itzes yang baru saja menerima ban kapten pada laga keempatnya merupakan sosok yang monumental dalam menggalang lini pertahanan. Sementara para pemain seperti Oratmangun dan Nathan Chuaon tampil luar biasa. Namun ketika ia seorang diri membalikan keadaan melalui keberaniannya, malam itu salah satu malam yang akan dikenang oleh sepak bola Indonesia selama beberapa waktu. Jelas menjadi milik satu orang, sang penjahat yang berubah menjadi pahlawan, Paes, tutup media tersebut. Media Korea mengatakan Mangi Shin Tae-yong akhirnya kembali terbukti. Hasil imbang melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi bukti bahwa Indonesia sudah berada di titik berbeda. Lawan skuad Garuda di atas kertas cukup superior dan bermain di kandang sendiri. Arab Saudi ada di posisi 56 ranking FIFA dan Indonesia duduk di peringkat 133. Namun mencuri 1 poin di laga tersebut membuktikan janji Shin Tae-yong bahwa ranking FIFA bukan segalanya. Media asal Korea Selatan, SPO TV News menilai bahwa Shin Tae-yong bukan pelatih yang bisa dipandang sebelah mata. Keberhasilannya memoles timnas Indonesia jadi bukti bahwa dia benar-benar sosok yang revolusioner. Sihir Shin Tae-yong kini menjaga mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia tetap hidup. Setelah menempati posisi kedua di grup mereka di belakang Irak pada putaran kedua kualifikasi, Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Di bawah kepemimpinan Shin, Indonesia menutup jarak dengan tim-tim raksasa Asia setiap harinya. Pencapaiannya bersama tim nasional senior dan U23 sangat signifikan, tulis laporan SPO TV News.
Pelatih asal Yeongdeok tersebut menyuguhkan pertandingan yang sengit. Indonesia tidak bermain bertahan total dan sukses mencuri gol lebih dulu. Tentunya semua pemain sudah berjuang keras demi memberikan yang terbaik di lapangan. Keajaiban Shin Tae-yong berhasil melawan Arab Saudi. Mereka jelas kalah dalam hal kekuatan objektif. Indonesia yang berada di peringkat 133 dalam peringkat FIFA bukanlah tandingan bagi Arab Saudi yang berada di peringkat 56. Ditambah dengan fakta bahwa mereka harus bermain tandang di Arab Saudi, sebuah negara yang memiliki banyak sekali dukungan, dan ini akan menjadi pertandingan yang sulit lanjutnya. Bicara tentang kans lolos ke Piala Dunia 2026 memang masih cukup jauh. Namun dengan bertambahkan kontestan turnamen mimpi Indonesia setidaknya bisa terjaga karena mereka berada di posisi 4 klasemen. Laga melawan Australia pada 10 September harus mereka maksimalkan dan terus mengumpulkan pundi-pundi poin. Namun Piala Dunia telah berkembang dari 32 menjadi 48 negara dengan 8,5 tiket dialokasikan untuk Asia. Ini adalah tahap di mana Shin yang telah mencapai sejumlah misi yang tampaknya mustahil dalam karirnya akan siap untuk menghadapi tantangan. Tutup SPO TV News. Efek menganggur 3 bulan, jatah starter Marcelino Ferdinand diserobot Witan Sulaiman. Shin Tae-yong melakukan penyesuaian di lini tengah sebagai dampak situasi Marcelino Ferdinand di level klub. Pelatih Korea Selatan baru saja memperlihatkan kejeniusan saat timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi. Laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 6 September 2024 berakhir dengan skor 1-1. Shin Tae-yong menampilkan formasi 5-4-1 dengan hanya 2 pemain jebolan Liga 1 sebagai starter. Rizky Ridho bermain di lini belakang dan Witan Sulaiman bertindak sebagai winger. Dipasangnya Witan sebagai starter sedikit menyalahi pemilihan Shin Tae-yong dalam beberapa bulan terakhir. Lini tengah Indonesia sebelumnya memiliki gelandang lokal yang pasti bermain, yaitu Marcelino Ferdinand. Wonderkid 19 tahun itu selalu menjadi starter sejak laga uji coba melawan Libya pada Januari. Rentetan start Marcelino berlanjut hingga 9 pertandingan beruntun di Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni. Dalam kondisi terbaik, ia merupakan penyedia fantasi di lini tengah yang dipenuhi gelandang disiplin semacam Tom Haye atau Ivar Jenner. Sayangnya sejak terakhir kali bertanding melawan Filipina pada 11 Juni, Marcelino praktis menganggur. Ia menikmati libur off-season pada Juni, lalu KMS Kadense tidak memperpanjang kontraknya pada Juli. Dalam skenario terbaik, Marcelino langsung menemukan klub baru untuk berlatih pada Juli. Sayangnya skenario itu tak terjadi dan ia baru bergabung Oxford United pada akhir Agustus. Marcelino praktis hanya berlatih kurang dari 2 pekan bersama Oxford, bahkan belum sempat diberi kesempatan bertanding. Laga Indonesia versus Arab Saudi berjarak hampir 3 bulan dari pertandingan kompetitif terakhir Marcelino. Kondisi itu membuat Shin Tae-yong menampilkan Witan Sulaiman di tempat yang seharusnya diisi Marcelino. Witan sudah bertanding 3 pertandingan bersama Persija musim ini sehingga berada dalam kondisi fisik lebih baik. Marcelino kentara belum mencapai match fitness saat masuk sebagai pengganti melawan Arab Saudi. Pergerakan tanpa bola Marcelino cenderung statis, bahkan tak memberi pressing saat pemain Arab Saudi melepas tembakan jarak jauh yang untungnya ditepis Maarten Paes. Hari ini adalah laga yang sangat sulit bagi Indonesia di Arab Saudi, ujar Shin Tae-yong di kanal YouTube PSSI Jumat 6 September 2024. Tapi saya pikir kedua tim menampilkan performa yang apik karena seperti yang diketahui beberapa hal seperti lingkungan, cuaca yang sangat panas yang saya rasa mempersulit kedua tim, ucapnya. Rasanya Marcelino masih perlu mempertajam sentuhan dan menambahkan stamina di Oxford sebelum menjadi starter lagi pada agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober. Usai raih 1 poin bersejarah dari markas Arab Saudi, timnas Indonesia naik 3 strip dan lampaui Malaysia di ranking FIFA. Timnas Indonesia sukses membawa pulang poin bersejarah usai menahan imbang Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia bahkan mampu unggul lebih dulu atas tim tuan rumah di babak pertama. Tim Merah Putih sukses mendapatkan gol pembuka skor pada menit ke-19. Tendangan Ragnar Orabangoen berhasil membawa tim asuhan Shin Tae-yong unggul 1-0.
Namun, keunggulan timnas Indonesia tidak bertahan lama. Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui Musab Al-Juwair pada injury time babak pertama. Memasuki pergantian babak, tim tuan rumah menambah intensitas serangan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh tim asuhan Roberto Mancini. Akan tetapi timnas Indonesia berhasil mempertahankan skor 1-1 dan membawa pulang 1 poin dari Arab Saudi. Hasil ini membuat timnas Indonesia diprediksi akan sukses mengalami penambahan poin signifikan di ranking FIFA. Dikutip dari akun X Comfort Ranking, hasil tersebut membuat timnas Indonesia menambah 6,88 poin di ranking FIFA. Sementara tim tuan rumah harus mengalami pengurangan poin sebesar 6,88. Hasil tersebut juga membuat skuad Garuda makin berkibar di ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan terkini, timnas Indonesia diperkirakan akan sukses naik 3 strip di ranking FIFA. Kini timnas Indonesia berada di ranking ke-131. Dengan naik 3 peringkat, timnas Indonesia akan melampaui Malaysia di ranking FIFA. Sebelumnya, Malaysia sukses mencatatkan kemenangan atas Filipina di Pesta Bola Merdeka 2024 pada Rabu 4 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kala itu Harimau Malaya menang 2-1 atas Filipina. Kemenangan tersebut hanya membuat Malaysia naik 1 peringkat ke ranking 133. Hal ini disebabkan karena Malaysia hanya memainkan laga persahabatan internasional di luar kompetisi resmi yang diakui oleh FIFA. Bawa pulang poin bersejarah dari Jeddah, timnas Indonesia sukses melampaui rekor Thailand dan Vietnam. Timnas Indonesia berhasil mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Hasilnya, skuad Garuda sukses mendapatkan gol pembuka skor pada menit ke-19. Sepakan Ragnar Orabangoen berhasil membawa timnas Indonesia unggul. Namun, keunggulan timnas Indonesia tidak bertahan lama. Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui Musab Al-Juwair pada menit ke-45. Memasuki pergantian babak, tim tuan rumah menambah intensitas serangan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh tim asuhan Roberto Mancini. Beruntung, timnas Indonesia berhasil membawa pulang poin dari Arab Saudi. Skor 1-1 jadi penutup hasil laga. 1 poin jadi catatan bersejarah baru bagi Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia sukses merusak rekor sempurna Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Arab Saudi selalu sukses meraih poin sempurna saat melakoni pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi sejak 2018. Tim berjulukan Elang Hijau tersebut meraih 3 poin tersebut saat menghadapi negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Arab Saudi sukses meraih 3 poin atas Thailand di laga perdana. Elang Hijau sukses menang 1-0 pada laga yang digelar di King Fahd International Stadium, Riyadh pada 1 September 2018. Pada edisi berikutnya, giliran Vietnam yang jadi lawan Arab Saudi. Tanpa ampun, Arab Saudi sukses mencukur Vietnam yang kala itu diasuh Park Hang-seo dengan skor 3-1. Artinya, timnas Indonesia sukses melebihi rekor yang diukir Thailand dan Vietnam saat menantang Arab Saudi di laga pembuka putaran ketiga kualifikasi. Timnas Indonesia masih belum boleh puas usai membawa pulang 1 poin dari Jeddah. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Australia pada 10 September 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.